Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Amanda Fibiola, NIM 143010 akan menjelaskan materi tentang administrasi pendidikan mata kuliah mikromanajemen. Baiklah, saya lanjutkan. Di sini terdapat materi tentang administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, jenis-jenis tenaga kependidikan, fungsi administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan sekolah, dan humas. Nah, di mana administrasi berdasarkan etimologi berasalkan dari bahasa Latin yang berdiri dari ad dan ministro. Ad mempunyai arti kepada dan ministro berarti melayani. Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Lanjut, pengertian pendidikan yaitu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan atau penelitian. Nah, di sini sudah dijelaskan administrasi pendidikan yaitu sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar kelompok onen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkap yang mendukung kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis tenaga kependidikan yaitu tenaga pendidik, tenaga fungsional kependidikan, tenaga teknis kependidikan, tenaga pengelolaan satuan pendidikan, dan tenaga administratif staf tata usaha. Nah, dapat kita contohkan administrasi pendidikan sekolah yaitu tata usaha, di mana suatu kegiatan pencatatan dan penyusunan berbagai macam keterangan tujuan ialah agar keterangan-keterangan itu dapat digunakan secara langsung untuk bahan ataupun sumber informasi untuk siapa saja yang membutuhkan, khususnya pimpinan organisasi yang bersangkutan. Nah, fungsi administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu perencanaan, pengarahan, penganggaran, pengorganisasian, pengkoordinasian, pergerakan, penilaian, penyusunan, pelaporan, dan pengawasan. Administrasi keuangan yaitu dalam arti luasnya adalah suatu pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi. Mungkin di sini ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan pada suatu sekolah. Yang pertama yaitu guru membuat file keuangan sesuai dengan dan pembangunan. Nah, di sini tergantung administrasi keuangan. Nah, yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerima dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah. Keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah. Menyetorkan pajak PPN dan PPh, membagikan gaji atau rapel, dan terakhir menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan. Nah, lanjut, perpustakaan sekolah yaitu merupakan kegiatan pelengkap di samping kegiatan rutin perpustakaan yang semua berkaitan dengan rencana memajukan dan mengembangkan perpustakaan. Nah, di sini perpustakaan berfungsi untuk meminjamkan dan mengulangkan sebuah buku. Inilah contoh cara administrasi perpustakaan di sekolah. Yang pertama, administrasi perawatan buku. Nah, di sini tentu ada tanggal dan kegiatan jenis barang, keterangan pada perawatan buku. Di sini akan dijelaskan volume pada buku, jenisnya apa, keterangannya bagaimana. Lanjut, buku induk perpustakaan. Nah, di sini terdapat 14 format buku induk perpustakaan. Bisa teman lihat apa saja format buku dari induk perpustakaan. Terdapat tanggal, pengarang, judul, jilid edisi, jumlah tempat terbitnya, penerbit, tahun terbit, sumber, satuan jumlah, nomor, klasifikasi, dan keterangan. Lanjutnya itu buku kunjung harian perpustakaan. Nah, di sini akan didata siswa atau mahasiswa yang akan berkunjung di perpustakaan dan terdapat hari dan tanggal, nama siswa atau mahasiswa, dan
dan buku yang dipinjamnya yaitu IPA atau IPS dan mata pelajaran terdapat pada kelas 10, 11, dan 12. Keperluannya apa dan paraf dari siswa tersebut. Lanjut yaitu buku kunjungan kelas. Nah, terdapat buku kunjungan kelas ini terdapat pada satu kelas, misalnya pada kelas 11. Nah, 11A. Nah, di sini terdapat hari tanggal, formatnya, guru bidang studi, kelas materi pelajaran. Nah, di sini terdapat hari Senin, contohnya, guru bidang studi bahasa Indonesia, kelas 11A, materi pelajaran tentang bahasa Indonesia, terdapat paraf dari guru. Lanjut yaitu, humas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Nah, di sini humas sangat berperan penting dalam lingkungan sekolah, luar dan dalam sekolah. Karena adanya humas, maka di sini promosi terhadap sekolah akan terlaksanakan dengan baik secara efektif dan efisien. Hubungan masyarakat dengan sekolah akan terjalin dengan baik karena adanya hubungan yang baik antara masyarakat dan sekolah seperti orang tua dengan guru dan guru dengan orang tua. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Semoga materi administrasi pendidikan berfungsi bagi teman-teman dan juga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.